semuanya, kembali lagi di Ceritera bersama saya Meryl Alena dari Yuk Kita Bicara Public Speaking Course. Nah teman-teman, apa kabar nih hari ini? Semoga baik ya. Dan apakah kalian pernah dijauhi oleh teman di sekolah? Sebaiknya kita balas dendam gak ya? Nah jawabannya ada di cerita yang akan aku ceritakan nih. Cerita ini berjudul Cahaya di Tengah Gelap. Yuk dengerin ya. Pada suatu hari di sekolah bernama SD Budi Pekerti, ada dua sahabat yang saling menyayangi, yaitu Alia dan Nina. Mereka selalu pulang bareng, belajar bersama, dan saling menyayangi. Tapi semuanya berubah ketika Nina bermain dengan Dinda dan Sasa. Alia itu aneh deh, bicaranya sok pintar, kata si Nina suatu hari di kantin. Alia mendengarnya, tapi ia hanya menunduk. Sejak saat itu, Nina memulai menjauhin Alia dan sering menggiring teman-temannya lain untuk tidak bermain dengan ia. Bahkan, ia selalu menggosipkan Alia di grup chat WhatsApp. Alia tidak takut meskipun dijauhi oleh teman-temannya. Karena dia juga memiliki teman baru, yaitu Yuki dan Clara. Mereka mengikuti ekskul yang sama, yaitu seni rupa. Alia, tenang aja ya, kita masih mau kok bertemanan sama kamu, kata Yuki. Iya Alia, ntar sore mau nggak ngelukis bareng di pinggir danau, sahut Clara. Wah, terima kasih ya teman-teman, kalian baik sekali, kata Alia. Suatu ketika sekolah mengadakan school camp di Villa Alam Asri. Semua anak terlihat senang, kecuali Nina, Dinda, dan Sasa punya rencana lain. Nanti malam kita kerjain kamar sebelah yuk. Kita nyalain musik horor dari speaker kecil buat kita dikirain hantu. Seru kan? Hahaha, kata Nina sambil tertawa. Malam pun tiba. Mereka menjalankan aksinya. Tapi saat hendak menghubungkan kabel speaker kecil buat efek suara horor, tiba-tiba brak, lampu kamar mereka padam. Ya, mati lampu, gelap, jerit Nina. Ini semua salah kamu, Nina. Kabelnya korslet kali, kata Sasa. Mereka panik. Kamar pun jadi gelap dan dingin. Mereka pun keluar dari kamar dan berteriak, Tolong kami! Bu Rini, pendamping school camp, menghampiri mereka. Hei, ada apa ini? Kok ribut sekali? Kenapa kalian? Gak tahu, Bu. Lampu kamar kita mati sendiri, Bu. Bohong, Bu. Ini tadi ulahnya Nina, Bu. Tadi tuh Nina suruh kita ngerjain kamar sebelah, Bu. Malah lampu kamar kita mati sendiri, Bu. Hayo, yang bener yang mana ini? Tadi emang bener kok, Bu. Nina tuh suruh kita ngerjain kamar sebelah, Bu. Nah kan, sekarang senjata makan tuan. Oke, Ibu akan bilang ke pihak hotel, tapi kan harus cari kamar sendiri. Numpang di kamar lain aja ya. Sejak saat mereka numpang di kamar lain, teman-teman menolak. Maaf ya, kamarku sudah penuh,
Lagian kalian suka usil sih. Jawab salah satu anak. Nina mengetuk di pintu kamar Alia dengan ragu-ragu. Alia sedang membaca buku. Suasana pun hening sebentar. Tok tok tok. Alia, boleh nggak kami tidur di sini malam ini? Lampu kamar kita mati sendiri. Semua nggak mau nampung. Ucap Nina pelan. Matanya memerah. Iya boleh, tapi kalian jangan ribut ya. Di sini aku, Yuki, dan Clara lagi istirahat. Kamu nggak marah sama aku, Alia? Alia tersenyum kecil. Dulu kita teman, tapi kamu mungkin lupa. Tapi aku enggak. Tapi aku tidak mau membalas yang jelek dengan yang jelek juga. Pagi harinya, Nina menangis di depan Alia. Alia, aku minta maaf. Aku salah. Aku iri karena kamu disukai oleh guru. Aku jahatin kamu, tapi malah kamu yang nolongin aku. Udahlah, gak apa-apa ya, yuk. Mulai dari awal ya. Tapi bukan buat balas dendam ya. Asalkan kamu mau berubah. Oke, janji deh. Mulai dari nol ya. Mulai dari nol, kayak di pom bensin dong. Sejak saat itu, mereka pun berteman kembali. Tamat. Nah teman-teman, itu tadi cerita yang berjudul Cahaya di Tengah Gelap. Pesan moral yang kita bisa ambilkan dari cerita ini adalah kebaikan hati bisa menjadi cahaya di tengah kegelapan. Tidak semua harus dibalas dengan kemarahan. Kadang satu kebaikan bisa mengubah hati yang keras. Sekian cerita dari Meryl. Terima kasih. See you di cerita berikutnya. Bye-bye.